Jadi, mengetahui kapasitas dari faktor-faktor yang akan kita gunakan di dalam kegiatan produksi itu penting. Ya, kita harus tahu, contoh kita menggunakan dalam kegiatan produksi, kita menggunakan umpamanya mobil. Nah, kita harus tahu kapasitas dari mobil itu seberapa besar, ya. Kemudian kita punya gudang, kita juga harus tahu kapasitas dari gudang itu bisa menampung sebanyak apa persediaan yang ada di dalam. Nah, jadi kapasitas itu penting karena dengan mengetahui kapasitas kita bisa mengukur, ya. Jadi kita bisa mengukur hasil ataupun output dari kegiatan produksi. Nah, di dalam perencanaan kapasitas penting untuk mengetahui apa arti dari kapasitas. Ya. Jadi kapasitas atau capacity itu adalah batas atas atau beban maksimum yang bisa ditangani oleh satu unit operasi. Manusia punya kapasitas. Kapasitas kerja manusia itu normalnya, jadi yang kita maksud dengan batas atas atau beban maksimum itu adalah bagaimana sumber daya itu beroperasi secara normal, ya. Nah, kalau berbicara tentang kenormalan, ya, nah manusia itu jam kerja normalnya itu hanya 8 jam. Itu dia punya kapasitas. Nah, tetapi kapasitas ini kalau manusia itu kan bisa ditingkatkan. Oke? Nah, itu kapasitas. Nah, kemudian apa itu perencanaan kapasitas? Nah, perencanaan kapasitas itu adalah kegiatan penentuan dan pembaharuan kebutuhan-kebutuhan kapasitas. Jadi penting untuk mengetahui masing-masing unit kerja itu kapasitas yang ada sekarang itu berapa besar atau berapa banyak. Ya, itu perencanaan kapasitas. Nah, apa itu kapasitas produksi? Nah, jadi kapasitas produksi itu adalah jumlah dan jenis output maksimum yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Nah, jadi kapasitas ini harus ada ukurannya, ya, harus ada ukurannya. Nah, kapasitas produksi itu ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki. Contoh seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 pertanyaan dasar di dalam merencanakan kapasitas. Yang pertama itu what, yang kedua itu how many, dan yang ketiga itu adalah when. What? Apakah itu kapasitas yang kita butuhkan? Itu what. Nah, kemudian how many? Berapa banyak kapasitas itu kita butuhkan? Nah, kemudian when? Kapan kapasitas itu kita butuhkan? Ingat, saya sudah pernah memberikan atau memperlihatkan video pelaksanaan kegiatan produksi. Contoh seperti umpamanya pembuatan jembatan. Saya yakin kalian masih ingat jembatan gantung spektakuler yang dibuat di Cina. Nah, kalau kalian perhatikan, itu kan ada ada urutan-urutannya. Tidak semua sumber daya yang digunakan itu dipergunakan pada saat yang bersamaan, ya. Jadi ada urutan-urutannya, ada proses-prosesnya. Nah, makanya kita harus tahu kapan satu kapasitas itu dibutuhkan, ya. Kemudian berapa banyak dan apakah kapasitas yang kita butuhkan nanti. Untuk menyusun rencana kebutuhan kapasitas atau CRP sama dengan pada saat kita mau menyusun rencana kebutuhan bahan atau MRP, maka kita butuh input atau butuh beberapa informasi. Nah, informasi pertama tentu saja itu adalah kembali lagi adalah MPS, ya, Master Production Schedule. Nah, kenapa harus ada informasi MPS? Nah, karena dari MPS ini kita
bisa mengetahui ada berapa banyak produk A, produk B, ataupun produk C yang akan kita produksikan. Sehingga kita akan bisa menentukan berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan. Contoh seperti umpamanya MPS-nya untuk bulan Januari untuk mobil A kita akan memproduksikan 50.000 unit mobil. Nah, 50.000 unit mobil ini tentu kita mau tahu ada berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi kita perlu tahu kapasitas tenaga kerja. Nah, kemudian kita kan perlu juga tahu ada berapa banyak mesin-mesin yang akan digunakan. Nah, ingat bahwa di dalam proses produksi satu perusahaan tidak selamanya mesin-mesin itu siap berproduksi semuanya atau semuanya dalam kondisi yang bagus, fit untuk bekerja. Mungkin ada yang rusak, ya kan? Nah, itu kita perlu tahu informasinya. Itulah yang kita maksud dengan kapasitas mesin. Nah, dengan mengetahui kapasitas mesin, nah kita bisa tahu bahwa kalau 50.000 mobil berarti sekian banyak mesin yang harus saya gunakan. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mengetahui atau ada informasi yang kita dapatkan bahwa ada sekian mesin yang rusak, nah kita bisa mengambil satu kebijakan atau strategi. Ya kan? Nah, kemudian informasi atau input yang kedua selain MPS itu adalah status pusat kerja yang terdiri dari kapasitas fasilitas dan sumber daya manusia. Nah, ini sebenarnya yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi dari MPS kita bisa nanti punya informasi tentang status pusat kerja. Ada berapa sumber daya manusia? Oke, kita punya sumber daya manusia umpamanya ada 1.000 orang. Tapi apakah 1.000 orang ini semuanya masuk kerja? Jangan-jangan ada yang sedang cuti, kita kan perlu tahu. Ya kan? Itu namanya mengetahui kapasitas tenaga kerja. Nah, kemudian yang terakhir yang kita butuhkan itu adalah routing file atau route sheet. Jadi route sheet itu adalah lembar penentuan operasi-operasi dan urutan-urutannya yang kita perlukan untuk membuat satu produk. Itu adalah route sheet. Jadi saya lanjutkan. Berikut yang saya jelaskan itu adalah penjadwalan dan pengendalian produksi. Nah, saya mau ingatkan kembali bahwa pokok bahasan kita itu adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi dimulai dengan perencanaan, kemudian diakhiri dengan pengendalian. Dan akan ada implementasi di tengahnya. Ya. Nah, pada perencanaan saya flashback kembali ya. Pada perencanaan di dalam perencanaan produksi ada dua hal penting yang harus kita rencanakan. Jadi yang pertama itu adalah kita merencanakan bahan dan yang kedua itu adalah kita merencanakan kapasitas. Ya, jadi ada MRP dan ada juga CRP. Nah, jadi setelah kita merencanakan bahan, kemudian kita merencanakan kapasitas, yang kita lakukan itu selanjutnya itu adalah routing. Ya. Apa itu routing? Jadi routing itu adalah lembar penentuan operasi-operasi ataupun urutan-urutan yang perlu dilakukan di dalam membuat atau memproduksikan satu produk. Ya. Jadi sudah ada perencanaan, kemudian ada routing. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Penjadwalan, kemudian pengeluaran perintah, dan pengendalian. Jadi ada 5 hal, ada 5 fungsi yang kita lakukan di dalam PPC. Ya. Jadi ada perencanaan, kemudian ada routing, kemudian ada scheduling, dispatching, dan follow up ataupun pengendalian. Nah, sekarang saya akan jelaskan masalah penjadwalan ya atau scheduling. Nah, penjadwalan ini bisa kita pergunakan, ada 2 jenis metode. Ada yang namanya forward scheduling, ada yang namanya backward scheduling. Forward artinya ke depan, ya kan?
kalau istilahnya kalau kalian umpamanya mengirim pesan, forward artinya kan diteruskan itu berarti dia ke depan. Nah, perbedaan antara forward dan backward, forward itu ke depan, kemudian backward itu ke belakang. Artinya seperti apa? Forward scheduling atau penjadwalan ke depan itu kita lakukan apabila penentuan kapan produk air itu selesai itu ditentukan oleh produsen. Ya. Nah, kalau yang backward itu ditentukan oleh kapan produk itu selesai itu ditentukan oleh pemesan atau pembeli. Jadi pembeli yang menentukan. Contoh dia mau pesan kursi. Nah, kursi ini dia katakan bahwa ini kursinya saya mau terima nanti saya mau selesai tanggal 20 Juni ya. Nah, itu namanya backward scheduling. Nah, dari tanggal 20 Juni ini nanti kita akan runtut ke belakang kapan kita mulai bekerja. Nah, kalau forward seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kapan produknya itu selesai itu ditentukan oleh produsen. Oke? Nah, selanjutnya dispatching. Jadi dispatching ini adalah pengeluaran perintah atau work orders release. Jadi sebelum work order release atau pengeluaran perintah kerja ini dikeluarkan oleh pihak perusahaan, maka bagian produksi itu belum bisa melakukan kegiatan produksi. Jadi nanti setelah ada pengeluaran perintah, pekerjaan bisa dilakukan, ya. Nah, kemudian pengendalian atau follow up. Nah, pengendalian di dalam kegiatan produksi itu bisa dibedakan atas 4. Ada yang namanya order control, kemudian flow control, load control, dan block control. Apa itu order control? Nah, order control ini adalah bentuk pengendalian dalam hal jumlah pesanan barang dari konsumen. Nah, biasanya perusahaan itu kan tidak hanya menerima pesanan dari satu orang konsumen, tetapi ada banyak konsumen. Nah, ini harus ada pengendalian, ya, harus ada kontrol. Jangan sampai ada pesanan umpamanya dari konsumen A itu tertukar dengan pesanan dari konsumen B. Maka kita perlu ada yang namanya pengendalian dalam bentuk pemesanannya, jumlah pemesanan. Itu order control. Nah, kemudian berikutnya flow control. Apa yang harus kita kontrol di sini? Apa yang perlu kita kendalikan di sini? Jadi flow control ini menyangkut aliran produksi. Kita harus pastikan bahwa urutan-urutannya, ya, urutan-urutan di dalam kegiatan produksi itu berjalan dengan lancar. Jangan sampai terjadi kemacetan pada satu titik. Jangan sampai terjadi yang namanya bottleneck. Bottleneck itu terjadi apabila terjadi penumpukan pekerjaan pada satu titik. Nah, akibat adanya penumpukan pekerjaan pada satu titik atau pada satu bagian, itu bisa mempengaruhi kegiatan-kegiatan produksi selanjutnya. Ya, jadi ini harus ada kontrol. Nah, kemudian berikutnya yang perlu dikontrol itu adalah load control. Load di sini artinya beban kerja dari masing-masing stasiun kerja. Sumber daya manusianya, jangan sampai ada yang beban kerjanya itu melebihi, atau bisa kita katakan jangan sampai terjadi kapasitasnya itu berlebihan untuk masing-masing sumber daya. Dan yang terakhir itu adalah block control. Block control umumnya dilakukan apabila produk yang dihasilkan atau yang diproduksikan itu terdiri dari beberapa variasi. Contoh umpamanya pakaian. Nah, pakaian itu kan biasanya pakai ukuran, ya, ada ukuran. Ada ukuran S, ada M, XL, XXL. Nah, ini harus dipastikan bahwa ukuran S itu memang harus sesuai dengan ukurannya. S semuanya di situ. Ya, besarannya harus sama semua. Jangan sampai nanti didapatkan ukurannya S tapi ternyata setelah diperhatikan, wah, ini kok sama dengan XL. Nah, itu berarti tidak ada block control.